Balik lagi di channel Krisna Adityo. Video kali ini kita akan bahas gimana caranya supaya permainan piano kita ini bisa mudah diterima oleh pendengar. Pendengar itu betah dengerinnya dan harapannya nyaman juga saat mendengarkan permainan kita. Mungkin teman-teman punya pengalaman seperti Mas Kris, sering ngelihat scroll-scroll TikTok yang berhubungan dengan permainan piano gitu ya, kemudian short reels. Banyak banget yang bagus-bagus, tapi pernah nggak nemu pemain piano yang dia skillnya tuh bagus teman-teman, bisa speed gitu, mainnya bisa kenceng, tapi terdengar, aduh kok kayaknya masih kurang nyaman ya, kayak masih agak kasar gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai mind blocking ya teman-teman. Bagus terlihat, tapi kok kayak masih ada yang kurang ya, kayak gimana gitu. Nah, kita akan bahas seperti ya fenomena yang Mas Kris ceritakan ini, solusinya apa dan penyebabnya apa dan bagaimana caranya, prosesnya supaya teman-teman itu permainan pianonya bisa mudah untuk didengar. Yuk! Oke, selamat datang dan baru datang dan salam kenal. Saya Krisna Adityo, yang udah kenal pasti biasa manggilnya Mas Kris. Mas Kris ini konten kreator penyandang disabilitas mata, yang dimana mata kanan dan kirinya ini low vision. Kiri udah nggak bisa dipakai dan kanan itu hanya bisa melihat sekitar 1 jengkalan aja. Mas Kris sering banget membahas tentang edukasi piano. Dan juga Mas Kris salah satu mentor di Krisna Adityo Music Course. Mas Kris mengajar piano baik offline atau online dengan metode yang Mas Kris buat sendiri ya. Metode di mana Mas Kris mempelajari piano selama ini tanpa menggunakan mata. Nah, jadi kalau teman-teman berminat, teman-teman bisa kontak di kolom deskripsi ya. Dan kalau teman-teman berminat kursus pada umumnya, juga ada mentor yang lain yang expert juga di bidangnya. Sama aja. Oke, di sini kita akan bahas ya. Yang pertama yaitu tentang mindset dulu nih, teman-teman. Artinya kita sama-sama harus memahami bahwa piano ini adalah alat musik yang dia tidak berlirik, ya kan? Ya, semua alat musik memang tidak berlirik. Tapi piano ini super OP untuk main. OP itu apa ya? Overpower. Nah, untuk kalau kita mainin, karena kita bisa memainkan apapun yang ada di piano ini, stylenya bagaimanapun kita bisa main, teman-teman. Nah, itu makanya dibilang OP kan. Dan namanya juga alat musik harmonis. Nah, jadi karena dia tidak berlirik, maka perasaan kita ini harus menyatu, teman-teman, dengan piano. Beda kalau kita dengerin lagu yang ada vokalnya gitu ya, yang ada nyanyian, yang ada yang nyanyi gitu. Mengapa semudah kaki melangkah, sering dan mengayun tangan, kau sudahi cerita sebelum usai. Tapi kalau di piano ini pendengar juga harus ngerti. Walaupun tidak ada liriknya, tapi perasaan yang kita sampaikan dengan piano ini, pendengar ini juga harus bisa tangkap. Rasa nyaman, kita kasih mungkin pianonya piano yang sedih gitu ya. Kita harus sedih dulu, teman-teman, baru bisa dapet. Tidak hanya sekedar mengetahui progresi sedih aja, tapi dari dasar hati kita harus memvisualisasikan kondisi yang memang sedih, supaya kita nyawanya itu dapat saat kita mainin ini, pendengar itu juga mendapatkan rasa yang kita sampaikan lewat piano ini. Paham ya maksudnya ya? Agak belibet, tapi intinya pentransferan gitu, mentransfer rasa lewat piano ke pendengar. Nah, ini yang jarang orang pahami. Selalu mengedepankan bahwa saya harus terlihat keren dan yang lain-lain. Itu salah satu dari perasaan ya, keren itu, pengen dilihat keren. Kalau teman-teman pengennya dilihat keren dalam perihal permainan piano, berarti mainkan hal-hal yang melampaui ekspektasi si pendengar itu. Contohnya, bermain dengan skill-skill yang brilian tapi mulus. Tapi lihat dulu penontonnya. Kalau penontonnya adalah guru-guru klasik, maka ya bagaimana caranya bisa melebihi ekspektasi dari dia.
Kalau dia adalah guru-guru jazz atau guru-guru pop, orang yang ngerti jazz, orang yang ngerti musik pop, musik rock, kalau kita main yang biasa-biasa aja, maka kita nggak bisa melampaui ekspektasi itu. Ya, melampaui ekspektasi bukan berarti bermain dengan skill yang kenceng, bukan seperti itu ya. Melampaui ekspektasi adalah bermain dengan porsi yang pas, rapih, dan enak bisa dinikmati. Nah, oke. Masuk ke poin yang kedua, teman-teman. Nih, yang tadi Mas Kris sebutin di awal. Kok sering banget ya ngelihat pemain-pemain piano yang ada di TikTok luar negeri atau dalam negeri, permainan pianonya tuh skillnya bagus-bagus, tapi kok saat didengar kayak masih ada kasar-kasar gitu. Kenapa ya? Nah, ini teman-teman. Rata-rata kita itu melatih skillnya aja kita latih terus ya sampai lancar gitu, kemudian kita paksakan masuk. Jadi saat kita main lagu, misal kita pakai skill ini ya, misalnya nah, kalau memang dia lakukan skill, melatih skillnya dulu, itu memang step yang betul ya. Jadi kita latihan skillnya dulu, dan skill-skill yang rumit-rumit yang lainnya teman-teman latihan dulu skillnya aja. Ini step yang pertama. Step yang kedua, coba nggak usah teman-teman terlalu spontan memainkan lagu kemudian skill, jangan, konsep dulu. Kira-kira mana yang cocok ditaruh skill itu. Kemudian kalau sudah cocok, sudah terasa enak, ketukannya pas nggak? Kadang itu suka bablas loh teman-teman, karena skillnya panjang, ketukannya tuh jadi bablas. Masuk melodi berikutnya tuh suka terlambat. Ada yang seperti itu. Nah, jadi kalau sudah dikonsep, skillnya ini akan ditaruh di mana? Dilatih di bagian-bagian itu. Di bagian lagu yang menggunakan skill itu. Dilatih berulang-ulang terus. Sampai tidak ada jeda pikir. Jeda pikir itu kalau kita bermain, saat kita main, kemudian kita benar-benar fokus berpikir untuk mengeluarkan skill itu. Pasti ada jeda pikir. Ya. Orang yang mainnya mulus itu tidak punya jeda pikir. Langsung los aja gitu. Artinya, pikirannya itu memang dia mikir ya, tapi dia berjalan sistematis. Habis ini, habis ini, dan dia biasa melakukan itu. Latihan mikro, latihan yang tertuju pada satu bagian khusus gitu. Kemudian poin yang berikutnya adalah coba teman-teman memposisikan diri. Ini yang jarang dilakukan para pemain piano. Dia selalu memposisikan diri sebagai seorang pemain piano. Nah, ini yang perlu dibenahi. Seorang pemain piano harus bisa memposisikan diri sebagai seorang pendengar. Artinya, bukan sambil main piano otomatis kedengaran, nggak begitu. Kadang main piano, saat kita main piano itu otaknya udah pergi kemana-mana. Direkam yang benar, direkam permainan pianonya, udah rapi belum? Pergerakannya udah enak belum? Kira-kira kalau udah siap dipamerin gimana ya? Nah, cari pertimbangan-pertimbangan. Nah, tapi jangan dilema di sini, teman-teman. Pede aja nggak masalah. Emang ini yang namanya proses. Nggak berarti orang belajar langsung bagus itu nggak bisa. Tetap proses. Nggak apa-apa, berani upload, berani ngerti. Nanti teman-teman akan dapat kritikan-kritikan di situ. Kalau teman-teman nggak punya circle yang bisa mengkritik teman-teman, bikin akun dengan nama lain kalau teman-teman malu ya. Kemudian posting di situ, coba tolong koreksi dan yang lain-lain, atau kasih ke Mas Kris lah permainannya, atau teman-teman punya yang relasi bisa main piano, jago main piano, atau punya mentor dan yang lain-lain, gimana ya permainannya, apa yang harus dibenahi gitu. Dengan aktif seperti itu, maka teman-teman akan mendapatkan ilmu-ilmu tambahan. Teman-teman boleh loh sharing-sharing, nge-tag Mas Kris ya di TikTok atau di Instagram. Nah, seperti itu. Oke, intinya direkam ya permainannya, lihat. Kadang
kita ngelihat permainannya kita sendiri menganggap itu bagus kadang, tapi belum tentu yang lain ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, oh ya, di sini teman-teman bisa mendukung channel ini dengan cara subscribe juga teman-teman. Kemudian komentar di bawah untuk request-request materi. Teman-teman juga bisa mendukung lebih dengan cara donasi di bagian super thanks atau terima kasih. Nah, di situ teman-teman bisa mendukung channel ini dengan nominal-nominal tertentu. Oke. Step berikutnya apa? Step berikutnya cobalah teman-teman latihan terus-menerus dan dapatkan karakter teman-teman. Main piano yang aman. Jangan main piano yang nggak aman. Artinya teman-teman baru belajar skillnya itu sebulan, 2 bulan belum disebut sebagai master ya. Skillnya tuh belum dimasterin, masih sering kepleset. Berarti ya jangan dipakai, jangan dipresentasikan. Gunakan hal-hal yang aman dulu. Tapi kalau nggak dipaksa ya nggak ini. Dipaksanya pas latihan. Tapi ketika teman-teman nanti mau present ke pendengar, ya kita harus dapetin dia punya expect dong ya, supaya permainannya kita itu bagus, enak. Kalau kita skillnya aja permainannya di lagu ini belum begitu bagus, tapi kita udah nekat mainin, ya gimana orang bisa mendengarkan, apalagi perasaannya kita belum masuk ke lagu itu. Gimana apa sih pendengar ini bisa menikmati permainan kita. Nah kayak gitu ya teman-teman, intinya seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahami. Kalau ada salah kata, kalau ada yang nggak sesuai dengan apa pemikirannya teman-teman, Mas Kris mohon maaf. Ini semua dari pemikirannya Mas Kris aja gitu ya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.